Jenius mendadak bersama The Prams. Oke adik-adik ya, tiba saatnya The Prams akan melanjutkan belajar kita Matematika 8 SMP ya. Ini masih di semester 1 adik. Babnya adalah bab 2 berjudul koordinat kartesius gitu ya. Jadi ini yang kita pelajari adalah koordinat kartesius. Baik, kita mulai ya adik. Posisi titik pada bidang koordinat gitu ya. Kemudian subbab 1 adalah membaca posisi objek menggunakan bidang koordinat ya. Jadi ternyata semua posisi objek terhadap acuan tertentu itu bisa kita nyatakan koordinatnya. Atau sebaliknya, kalau ada koordinat berarti kita bisa mencari posisi suatu titik ya. Kecilnya adalah koordinat kartesius, tapi nanti meluasnya ya bisa terhadap acuan apa saja. Sehingga ilmu ini adalah sangat aplikatif adik-adik ya. Maka ini teramat sangat penting terutama dalam dunia peta ya, pemetaan begitu. Oke adik-adik, perhatikan gambar di samping. Nah, coba semuanya lihat. Pada mendatar ada A, B, C, D, E, F, kemudian tegak ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, masjid berada pada koordinat apa? Nah, kita tahu, lihat gambar, masjidnya di sini adik. Menyatakannya adalah datar dulu, baru tegak. Kalau di sini, berarti kita lihat datarnya adalah ini A, B, C, oh ternyata adalah C. Ya, koma, lalu tegak berarti naiknya berapa? 1, berarti masjid pada C, 1 gitu. Bisa ya adik-adik? Oke, berarti ini lebih cepat yuk. Bang, mana bang? Yuk datar dulu, jangan lupa. Apa adik? F, betul, koma 1 juga, begitu ya. Baik, kemudian kalau pasar adik, pasar datar dulu. Ya, datar berarti apa itu? Oke. D, lalu naiknya adalah koma 3 gitu ya. Saya kira ini sudah tidak masalah. Berarti bandara apa adik? Tentu saja A, 4 gitu ya. Ingat adik ya, ini sudah menjadi kesepakatan harus datar dulu baru tegak ya. Tidak boleh dibalik, artinya tidak mengikuti kesepakatan gitu. Oke, kemudian yang kedua, membaca dan menulis posisi titik pada bidang kartesius. Ya, tentu saja bidang kartesius itu adalah tempat dari satu koordinat kartesius. Ya, nanti dinyatakan dengan x, z. Berarti ada 2 sumbu adik. Yang pertama adalah sumbu x, yang kedua sumbu z. Ya, sumbu x adalah untuk sumbu mendatar dan sumbu z untuk sumbu tegak. Sudah barang tentu ya, masing-masing juga disepakati bahwa yang datar atau sumbu X itu positif jika terletak di mana ini? Positif ya, X itu berada di sebelah kanan ya, 0 begitu. Jadi kalau di sebelah kanan 0 maka positif. Sebaliknya berarti negatif jika di mana? Di sebelah kiri dari angka 0 ya, maka dia akan negatif. Jadi kalau urusan datar tentu kanan kiri. Yang Z ya, urusan tegak berarti positif jika di mana? Di sebelah atas. Ini kan tegak ya, titik O atau angka 0 begitu. Sebaliknya ini akan negatif jika di sebelah bawah dari 0 ya. Adik-adik, maka baik X maupun Z itu bisa positif maupun negatif dan aturannya akan seperti ini begitu ya. Kemudian juga adik-adik harus kenal yang namanya titik asal. Titik asal atau dinamakan adalah titik pangkal koordinat, yaitu namanya biasanya O tapi tidak selalu ya. Kemudian berkoordinat 0,0 ya. Biasanya ditulis dengan huruf O begitu. Dan itu tentu saja merupakan perpotongan antara siapa? Kalau titik O ini tentu saja perpotongan antara apa? Iya, sumbu mendatar yaitu sumbu X dengan sumbu tegak yaitu sumbu Z. Jelas ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Z kita dapatkanlah titik O yang berkoordinat 0,0
Oke, gitu ya Dek ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan ya contoh enteng ya, contoh ringan di bawah ini. Tempatkan titik-titik di bawah ini pada bidang kartesius. Tempatkan. Jadi ini sebenarnya kebalikan dari yang di atas tadi. Kalau di atas ya ada tempat, kemudian nyatakan koordinat. Kalau ini dibalik, ada koordinat, nyatakan tempatnya, gitu ya. Tentu saja semuanya ini sama sekali tidak masalah. Kita mulai adik-adik ya. Bahwa A berkoordinat 2,5. Ingat ya, datar dulu baru tegak. Yuk, berarti datarnya 2, naiknya 5. Itu ya, 2 sampai sini, dia naik terus sampai 5. Berarti ini perpotongannya set, inilah A. Bagaimana? Betul adik-adik ya? Jelas sekali. Kemudian B adik, negatif 3,4. Ingat, X itu negatif jika di kiri 0. Negatif 3 ya berarti dari 0 ini arahnya ke kiri. Mari, ke kiri 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sampai sini ya. Koma 4 positif berarti Z-nya naik. Oke, maka kita dapatkan ya. Nah, begitu. Inilah B. Gampang ya toh? Oke, baik. Kemudian adik-adik di situ negatif 2, negatif 1. Yuk, negatif 2 ke kiri ya, negatif 2. Kemudian negatif 1 untuk Z berarti tentu ke bawah. Sini dong ya. Oke, akhirnya kita dapatkan inilah titik C. Dan terakhir D coba di mana adik-adik? 3, negatif 4. Berarti ke kanannya 3, 1, 2, 3. Turunnya adalah 4. Mengapa turun ya? Karena negatif gitu ya. Begitu, jadi sampai di sini. Nah, jadi deh inilah penempatan titik D sesuai dengan apa? Koordinat yang diberikan oleh masing-masing. Gimana? Sederhana deh ya? Sederhana banget. Harus semakin semangat ya. Sederhana awalnya dan nanti menantang ya gitu. Baik, sekarang di halaman 2 adik perhatian semuanya. Di halaman 2 ya. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Ya, tentu saja tempat ini nanti adalah sebuah titik ya. Garis sumbu itu siapa? Ya ada sumbu X, ada sumbu Z. Jadi jarak tempat terhadap garis sumbu itu jarak tempat terhadap sumbu X bisa, atau jarak suatu titik terhadap sumbu Z bisa. Gitu ya. Oke, contoh perhatikan bidang koordinat di samping, kemudian lengkapilah tabel. Oke. Tadi kita sudah latihan ya Dek ya, semua konsentrasi di titik A. Koordinatnya berapa? Datar dulu 1, 2, 3 baru tegak naik. Kanan naik berarti positif semua Dek ya. Datarnya adalah 3 tadi ya. Naiknya 1 berarti 3,1 ya. Betul Adik ya? Oke. Kemudian jarak terhadap sumbu X. Coba Dek lihat. A, titik A terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang datar. Berarti jaraknya adalah ini. Ya. Ternyata berapa? Ternyata adalah 1. Ya. Kalau jaraknya terhadap sumbu Z, Adik perhatikan, sumbu Z itu kan ini ya. Ini sumbu Z. Ini tadi sumbu X-nya datar ya. Berarti titik A terhadap sumbu Z adalah jarak ini Adik. Gitu. Ternyata berjarak berapa? 3 ya, gitu adik-adik. Nah, ternyata kamu perhatikan, ini ternyata berkebalikan adik ya. Ini kan X, Z, X-nya 3, Z-nya 1. Kalau jarak terhadap sumbu X ternyata justru Z-nya, betul ya kan? Kalau jarak terhadap sumbu Z ternyata justru apa? X-nya. Nah ini yang adik harus tahu, jangan sampai salah atau terbalik. Jarak terhadap sumbu X berarti komponen Z, jarak terhadap sumbu Z berarti komponen X. Oke, connect adik ya. Baiklah, sehingga berikutnya lebih lancar, mari. Titik B, mari semua ke sini. Datarnya berapa? Negatif 2, ya, tegaknya naik 3, berarti koma 3. Oke. X, Z, X-nya negatif 2, Z-nya 3. Jarak terhadap sumbu X berarti Z-nya yaitu 3. Jarak terhadap sumbu Z berarti X-nya yaitu ya 2 apa negatif 2. Kalau jarak itu ya skalarnya adik, jadi berjarak 2 ya. Begitu. Oke, titik B sudah, kemudian kita sampai titik C. Mari lihat titik C berkoordinat berapakah? Ke kiri 4 ya, berarti negatif 4,
tegaknya turun 2, berarti negatif 2. Betul adik ya? Jarak terhadap sumbu X berarti Z-nya ya, tapi nilai mutlak. Jarak terhadap sumbu Z itu berarti X-nya berapa adik? Dia adalah 4. Gitu aja ya. Baiklah, kemudian di situ selanjutnya adalah titik D. Mari lihat titik D berkoordinat berapa? Datarnya ke kiri 1 ya, berarti negatif 1. Tegaknya ke bawah 5, berarti negatif 5. Betul ya? Di sini titik D adik. Jarak terhadap sumbu X berarti mutlak Z. Jarak terhadap sumbu Z berarti mutlak X-nya. Begitu ya. Oke adik-adik. Kemudian yang E, perhatian. Yang E berkoordinat ya, datarnya adalah 4, begitu. Kemudian tegaknya turun 3, berarti negatif 3. Maka jarak terhadap sumbu X ya, tentu saja adalah Z-nya ya. Berapa adik? 3. Jarak terhadap sumbu Z adalah X-nya yaitu 4 ya. Oke, dalam hal ini kita definisikan jarak itu adalah skalarnya ya. Kalau dikatakan posisi lah itu lain lagi ya. Kalau posisi plus minusnya itu adalah menunjukkan letaknya, tetapi kalau jarak itu adalah nilai skalar gitu ya. Ini kita sampaikan supaya ada satu pemahaman. Baiklah adik-adik, dari apa yang sudah kita lakukan sekarang mari kita coba latihan soal yang ada di sini. Oke adik-adik, di latihan nomor 1 perhatian, diketahui koordinat K 2, negatif 5, L, M, N dan seterusnya. Pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Z adalah ya. Begitu. Yang berjarak sama terhadap sumbu Z. Dik, ya kalau mau digambar ya boleh ya. Ini sudah kita sediakan ini. Coba 2, negatif 5, 2 berarti kanan, negatif 5 berarti bawah. Oke, biar makin matang enggak apa-apa ya. Ini adalah titik K, itu deh ya. Kemudian L-nya negatif 2, negatif 4 berarti ke kiri 2, karena negatif ya turun, set, negatif 4. Oke, di sini namanya titik L. Titik M negatif 4,2, negatif 4 kiri, 2 berarti naik. Begitu ya dek ya. Oke, di sini adalah M. Kemudian N negatif 5, negatif 2. Negatif 5 berarti kiri sampai sini, negatif 2 berarti turun. Set. Begitu adik. Inilah titik apa? Titik N ya. Betul ya, begitu ya dek ya. Oke. Yang berjarak sama terhadap sumbu Z. Ingat tadi ya, kalau jarak terhadap sumbu Z itu kan justru X-nya ya. Jadi sama aja, yang komponen mutlak X-nya sama. Atau kalau dari sini juga kelihatan ya. Komponen mutlak terhadap sumbu X-nya sama. Ya jelas ya. Ini terhadap sumbu X-nya ini berjarak berapa? 2. Ini berapa dek? Juga 2. Ini 2, ini 2. Ya sudah, berarti jawabannya adalah apa? Titik M dan titik N. Gitu ya. Dengan digambar akan kelihatan, tanpa menggambar pun bisa. Ingat ya, berjarak sama terhadap sumbu Z berarti yang X-nya sama, nilai mutlak X-nya sama. Kita lihat yang ini mutlaknya 2, masih ada lagi dengan ini ya, seperti itu. Oke adik ya, begitu pula yang lain. Nah misalnya ada M dan N ya, semuanya bisa kita tentukan. Oke. Baik, kemudian yang nomor 2 ya, adik perhatian. Titik S berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Z. Jika titik S diletakkan di kuadran 4, nah sampai di sini adik mulai mengenali kuadran ya. Ini sumbu X positif. Sini sumbu Z positif ke atas. Berarti yang ke kiri apa? X negatif. Yang ke bawah apa adik? Z negatif ya. Kuadran 1 itu di sini adik ya. Dimulai dengan kuadran 1.
Itu letaknya di sini. Berarti di kuadran 1 itu bagaimana? X-nya positif, Z-nya positif. Jelas ya? Kuadran 2 itu di sini. Di kuadran 2 itu bagaimana? X-nya negatif, Z-nya positif. Di kuadran 3 itu bagaimana, Dek? Tentu saja X-nya negatif, ya, Z juga negatif. Ini kuadran 3, ya toh? Dan terakhir inilah kuadran 4. Adik-adik mengenal kuadran ya. Berarti X-nya positif, Z-nya juga positif, ya. Oke. Nah, kemudian adik coba perhatikan di sini. Ya, kembali bahwa titik S berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, ya. Berarti Z-nya, ya. Z-nya atau jarak terhadap sumbu X itu kan Z-nya. Z-nya 4, ya, sama aja. Z-nya adalah 4. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Z, berarti X-nya adalah 2. Pertama gitu dulu. Ya. Sementara itu, ini kuadran 4 ya, berarti Z-nya turun maka negatif, gitu ya. Adik-adik, sementara itu, karena ini maunya di kuadran 4, berarti di sini, di mana X-nya bertanda positif dan Z-nya bertanda negatif, ya. Gitu kan ya. Maka koordinatnya apa? Tetap X, Z, adik. Berapa? 2, negatif 4. Betul? Gitu ya. 2, negatif 4 mana, adik? Oke, ternyata adalah yang D. Gitu ya. Sebentar kita recheck dulu untuk nomor 1 tadi bagaimana, sudah tepat belum? Kayaknya sedikit ganjel ini ya. Adik, K-nya 2, negatif 5 sudah betul, L-nya negatif 2, negatif 4 ya. Oke, M-nya negatif 4,2 sudah. N-nya adalah negatif 5, negatif 2 sudah ini ya. Pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Z. Oh ya, terhadap sumbu Z berarti ini yang berjarak sama, berarti yang X-nya sama. Yang X-nya sama, ayo yang mana itu? Ada enggak? Enggak ada ya. Ini kan 4 ini ya. Ini ternyata enggak ada. Oke, sorry. Ini ada sesuatu ya, sedikit miss. Sepertinya ada kesalahan dalam penulisan soal ya. Kalau berjarak sama terhadap sumbu Z tidak ada. Kalau berjarak sama terhadap sumbu X baru ada, yaitu M dan N ya. Atau kita tetap ini, tetapi kalau ini sumbu X gitu ya. Tahu adik ya? Oke, kayaknya ada sesuatu pada penulisannya. Oke, harap maklum adik, The Prams juga manusia gitu ya. Mungkin sambil nulis ini teringat macam-macam gitu ya. Yang bikin The Prams ingat itu adik-adik mau belajar enggak gitu loh. Iya. Oke, semoga adik tetap semangat belajar. Kita lanjutkan adik. Kemudian yang ketiga ya. Soal ketiga, perhatikan bidang koordinat. Baik ya, tentu saja ini adalah X, ini Z. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X ya. 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti apa? Z-nya ini gitu. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Z. Berarti apa ini? X-nya ya adalah mana? Artinya itu ya bisa plus 3, bisa min 3. Bisa plus 2, bisa min 2. Tadi kan begitu ya. Jarak kan nilai mutlaknya. Ya, gitu adik. Berarti kemungkinannya apa? Kemungkinan titik itu kan X-nya 2, 2,3 bisa. Kemungkinannya lagi berapa, Dek? Negatif 2,3. Kemungkinannya lagi berapa, Dek? 2, negatif 3. Kemungkinan lagi berapa, Adik? Negatif 2, negatif 3. Itu kan semua kemungkinan, Adik ya. Oke. Coba Adik cek yang 2,3 ada enggak? 2,3 enggak ada ya. 2, negatif 3 ada. Ternyata titik apa? Titik E. Wow, gitu ya. 2, negatif 3 ya, titik E yang ini. Kalau ini negatif 2,3 itu yang ke atas ya, negatif 2,3. Kalau ini apa? Negatif 2, negatif 3 ada enggak? Negatif 2, negatif 3 sini mestinya enggak ada kan? Enggak ada. Jadi yang benar apa?
Ya, ada E dan ada B, maka titik E dan titik B. Sini deh jawabnya. Gitu ya. Oke, karena jarak memang nilai mutlak ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Maka dari ini tadi kemungkinannya ada 4 macam ini. Gitu deh ya. Oke, sangat jelas. Kemudian berikutnya adik-adik, perhatikan nomor 4. Layang-layang ABC D ya. Layang-layang ABCD mempunyai koordinat titik. Nah, kali ini mari kita gambar 3, negatif 1 ya. Mari teliti 1, 2, 3. Oke, koma negatif 1 berarti turun. Gitu ya Dek ya. Inilah titik A. Baik. B-nya 5,1 berarti ke kanannya 5, naiknya 1. Oke. Begitu. Naiknya 1. Ini adalah titik B. C-nya 3,3, kanan 3, naiknya 3, set gitu, naiknya 3. Nah, sampai di sini C. ABC sudah. D-nya negatif 4,1, berarti ke kiri, set, negatif 4,1 naik. Nah, begitu, set gitu ya. ABC D. Adik-adik, mari kita hubungkan. Betulkah ABCD ini sebuah layang-layang? Wow, keren banget. Iya ya, ternyata layang-layang. Nah, adik, apa yang ditanyakan? Luas layang-layang. Oke, ya. Ya udah, masih ingat dek luas layang-layang itu apa? Setengah D1, D2. D adalah diagonal. D1 ya bisa AC, diagonal 2 bisa BD. Dibalik enggak apa-apa ya dek ya. Sehingga di sini setengah kali AC. Perhatian, dari negatif 1 sampai 3 tentulah berjarak 4. BD dari 5 sampai negatif 4 tentulah berjarak 9. Betul ya? Setengah kali 4 2, 2 kali 9 dia adalah 18 deh. Wow, ketemu ya. Oke. Pesan The Prams adik-adik. Variasi soal di sini tentu saja ya bisa menentukan letak titik, kemudian membentuk sebuah bidang ya, bidang datar. Kemudian disuruh menghitung luasnya. Berarti ya materi prasyaratnya adalah jangan sampai adik-adik tidak ngerti rumus luas dari berbagai bidang datar, mulai dari yang paling sederhana, persegi panjang, panjang kali lebar, persegi, sisi kali sisi, segitiga, setengah alas kali tinggi, jajar genjang, alas kali tinggi, ya, belah ketupat, setengah D1 D2, layang-layang, setengah D1 D2, dan seterusnya. Begitu adik ya, siap ya. Tentu saja adalah bidang-bidang datar yang beraturan. Kenapa? Karena kalau tidak beraturan maka itu digunakannya menggunakan integral. Adik-adik belum ngerti kan? Iya, kamu masih belia ya. Karena integral nanti adalah dipelajari di matematika kelas 12 SMA, masih jauh. Jadi sepanjang SMP semua bidangnya pasti beraturan. Siap adik ya? Siap. Oke. Nah adik, itu tadi baru yang A ya. Kita lanjutkan sekarang B. Posisi titik terhadap titik acuan ya. Yang atas tadi acuan kita selalu titik O, yaitu 0,0 yang sudah kita lakukan tadi dek. Berarti kita masih terbatas sebenarnya di sini. Tapi sebenarnya nanti yang bisa acuannya itu bukan titik O, tapi titik A, B. Dua-duanya kita pelajari. Kita mulai dari yang O 0,0, tentu saja ini yang gampang adik ya. Perhatikan, titik A misalnya posisi titik terhadap titik O 0,0. Keterangan, A itu adalah 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan berarti X apa Z? Urusan kanan kiri tentu X-nya. Dan kalau kanan berarti positif, maka koordinatnya adalah positif 4 ke kanan ya dek ya. Koma, 2 satuan ke bawah, berarti ini Z-nya. Kalau ke bawah tentu saja negatif. Ingat tadi ya, X positif kanan, negatif kiri, Z positif naik, negatif turun. Begitu ya. Oke, berarti ini enteng banget adik. 2 ke kiri, negatif 2. Oke, 1 ke bawah. Bawah berarti negatif ya, 1. Selesai. Wow, gampangnya. Iya. Baiklah, adik-adik. Sekarang ini yang harus mendapatkan penekanan pemahaman adik. Posisi titik terhadap acuan A, B. Ya.
Perhatikan ya baik-baik adik-adik. Titik A X, Z ini titik asal terhadap acuan asal titik O 0,0. Jadi A terhadap 0,0. Jika acuan dipindah yaitu menjadi A, B, ayo mulai perhatian di sini. Ya, ini acuan yang baru menjadi A aksen, maka nanti akan dirumuskan X min A, Z min B. Gitu adik ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan apa X, apa Z, apa A, apa B. Ini penting sekali, adik ya. Berarti dalam hal ini posisi awal ya 3,4 ini apa? Dia adalah X, Z ya. Kemudian terhadap titik A, B berarti 1 ini adalah A-nya, 2 ini adalah B-nya. Gitu adik-adik ya. Maka hasilnya akan menjadi A aksen, ya tadi rumusnya apa? X min A, X-nya 3 dikurangi A-nya 1, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini asalnya, koma ya. Nah, perhatian. Z min B, Z-nya 4 dikurangi B-nya adalah 2. Gitu. Sehingga inilah koordinat titik A aksen. Berapa adik? 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 2 tentu 2. Selesai. Gitu adik ya. Oke, lagi. Berarti ini adalah X-nya 4, Y-nya negatif 2, AB-nya tetap. Ya, langsung. Berarti B aksennya adalah, ayo langsung ya, X min A, X-nya 4 dikurangi 1. Berapa adik? 3. Z min B, Z-nya negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2 dikurangi 2, tentu saja negatif 4. Set, selesai. Wow, asik, tapi gampang ya. Oke, baiklah adik, kita lanjutkan yuk. Masih ada satu halaman ya. Oke, adik-adik semua, yang C ya, kita menyatakan posisi garis terhadap garis sumbu. Ini adik perlu kenal, perlu tahu ya, mulai definisinya dan terapannya. Ada posisi garis itu disebut sejajar. Kalau sejajar itu pasti tidak berpotongan dan mempunyai kemiringan yang sama. Jadi dua garis yang sejajar itu kemiringannya sama. Lebih lanjut nanti kemiringan ini gradien, simbolnya M. Jadi M1 sama dengan M2. M itu gradien atau kemiringan. Begitu ya. Itu dua garis yang sejajar. Kemudian adik, posisi garis tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika ruas garis dan sumbu koordinat itu saling berpotongan dan membentuk sudut 90. Jadi sudutnya itu siku-siku adik. Dia berpotongan. Berpotongan itu ya ada satu titik ya, berimpit di satu titik begitu ya. Itu. Dan sudutnya 90 ya, baru itu dinamakan apa? Saling tegak lurus ya. Apa bisa berpotongan tapi tidak tegak lurus? Bisa ya, yaitu jika sudutnya kalau tidak tegak lurus berarti sudutnya tidak sama dengan 90 itu ya, tidak sama dengan 90. Oke. Atau juga kalau bisa dibilang sudutnya tidak sama dengan 270. Karena kalau sudutnya 270 ya akhirnya dua garis itu nanti akan tegak lurus juga. Tahu ya? Bisa membayangkan ya? Itu adik ya. Nah, kalau selain ini maka ya secara umum dikatakan berpotongan saja, tidak pakai tegak lurus. Sedangkan ada lagi nanti garis itu bersilangan. Jadi kalau bersilangan itu dia tidak bertemu adik, tidak berimpit. Dua garis itu sama sekali nggak berimpit meskipun di satu titik. Itu namanya bersilangan ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan di latihan soal ini. Kayaknya dua latihan ini cukup menggigit ya adik ya. Tetap semangat. Mari perhatikan A 3,1 terhadap acuan A, negatif 1. Itu mempunyai koordinat 4, B. Berapakah hasil dari A plus 2B? Oke adik-adik. Kalau dari rumus awal kita A 3,1 perhatian. Kemudian di situ ada acuannya. Acuannya adalah A kecil, negatif 1. Kemudian menghasilkan koordinatnya. Apa itu? 4, B. Gitu ya. Adik-adik, betul seperti itu ya adik ya? Betul. Nah, sekarang
dari situ mari kita ingat kembali. Ini tadi apa toh? X, Z. Ini tadi apa toh? A, B. Ya adik, hasilnya apa ini? Hasilnya tadi ya, masih ingat? Apa? X min A ya. X min A, jadi ini ya. Terus di sini tadi apa adik? Z min B. Udah gitu ya. Dari situ kan sudah kelihatan ya. Artinya apa adik? Bahwa X min A ya. X min A itu hasilnya adalah 4 ya gitu. Padahal X-nya berapa? X-nya adalah 3. 3 dikurangi A sama dengan 4 ya. Gitu ya adik ya. Sehingga dari sini adik kamu akan dapatkan negatif A sama dengan 4 kurangi 3, 1, ketemulah A-nya, negatif 1. Oke, A-nya sudah ketemu. Kemudian ganti, Z min B, adik-adik. Berarti Z min B bernilai berapa? Z min B itu bernilai, ya di sini B gitu ya. B hasil, tapi ini adalah B-nya nanti negatif 1. Z-nya adalah 1 dikurangi B-nya negatif 1, itulah memang B yang dimaksud soal. Min jadi plus, jadi B-nya 1 tambah 1 adalah 2 ya. B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu. Loh, emang apa toh yang ditanyakan? Pertanyaannya adalah ini, A ditambah 2B ya. Ternyata A-nya negatif 1 ditambah 2B, 2 kali 2, dia adalah 4. Negatif 1 ditambah 4, berapa kalau bukan 3 ya. Selesai, jawabannya adalah 3 ya. Maka ketika ada seperti itu, kenali siapa XY, siapa A, B, sehingga hasilnya adalah X min A dan Z min B. Itu saja kuncinya adik. Nah, kita terapkan lagi di sini. Perhatian untuk soal nomor 2. Adik-adik, titik P pada koordinat 5, negatif 6 terhadap titik acuan O 0,0 ya. Titik P akan terletak pada koordinat negatif 3,2 jika titik acuannya berpindah ke koordinat berapa. Ya sama, kita tulis. Nama titiknya adalah P. P-nya berapa itu? 5, negatif 6 ya. Dengan acuan 0,0, jika titik P akan terletak pada koordinat ini, maka titik acuannya apa? Titik acuan yang baru itu apa? Biasanya kan kita nyatakan A, B gitu ya. Hasilnya harus berkoordinat P aksen. P aksen berkoordinat ini adik, berapa? Negatif 3,2 gitu ya. Oke, baiklah. Setelah seperti ini, nah yang ditanyakan A, B-nya itu berapa gitu ya. Betul adik? Aduh, gampang aja ya. Berarti adik ingat ya, ini adalah X, ini Z, ini A, B tetap. Nah kalau gitu ini tadi siapa? Bahwa negatif 3 itu adalah X dikurangi A. Betul? Negatif 3 adalah X, X-nya 5 dikurangi A. Min A ke kiri jadi plus, kemudian 5, min 3 ke kanan. 5 tambah 3 berapa? 8. Wow, gampang banget ya. Hanya udah ketemu. Sama adik, berarti ganti yang ini ya. Tentang 2. 2 itu siapa? Z min B, gitu aja ya. Berarti adik, bahwa 2 ya sama dengan Z. Emang Z-nya berapa? Negatif 6. Kurangi B, B-nya 2 ya. Gitu. Kurangi B ya, dalam hal ini B-nya ditanya gitu ya. Ini ada angka 2. Oke, berarti min B ke kiri jadi positif B, negatif 6 kurangi 2 berapa adik? Tentu min atau negatif 8 ya. Hanya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Jadi A, B itu siapa ya? Titik acuan barunya ternyata adalah 8, negatif 8. Seret, wik, selesai ya. Oke. Nah, tampaknya materi ini tidak terlalu berbelit ya adik ya, tapi memang
perlu pemahaman dan rumusnya juga tidak banyak, sedikit ya. Maka pastikan adik-adik sangat menguasai materi ini. Di materi ini tidak ada parts 2 dan seterusnya, cukup satu bagian. Insya Allah sudah mewakili dan adik siap banyak berlatih ya, dari soal apapun, buku manapun, sehingga dari latihan itulah akan semakin memperkuat penguasaan konsep adik-adik. Oke, gitu ya. Tetap semangat, tunggu di video-video berikutnya. Jenius Mendadak bersama The Proms.